Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2075. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mata yang menyipit. Seorang lelaki tua di sampingnya terkejut dan berkata, "Yah, kekuatan hukum luar angkasa pada tingkat yang menengah kaisar. Master Papiliun, apakah Anda yakin?" "Yah, aku yakin," kata wanita itu. Wanita itu sebenarnya adalah Master Papiliun dari Papiliun Abadi di kota Nanyuan. Dia juga merupakan raksasa teratas di seluruh kota Nanyuan. Dan di depannya 10 kekuatan teratas seperti asosiasi tengkorak dan tulang itu adalah berada di bawahnya. "Yah, itu hanya tebakanku saja," kata wanita itu. Dia dengan malas mengubah postur tubuhnya. Seringkali pemilik Papiliun tidak akan hadir secara langsung dan melihat pemandangan itu. Dia yakin dalam hal pemahaman ruang angkasa, orang itu tidak kalah dengan Presiden Juwo. "Apa, tidak kalah dengan Presiden Juwo?" kata orang tua itu. Orang tua itu cukup terkejut. Akan tetapi sebelum orang itu dan Presiden Juwo bertarung secara langsung, masih belum diketahui siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua. Akan tetapi mereka juga menjadi mengerutkan kening karena mereka sama sekali tidak memiliki informasi apapun tentang orang ini. Seolah-olah orang Kincen ini muncul begitu saja. "Cepat kirim pesan ke cabang Papiliun Abadi lainnya di seluruh Laut Semesta Selatan untuk menyelidiki asal-usul orang ini. Saya tidak percaya seorang Kaisar Agung Puncak tahap tengah, tetapi Papiliun Abadi saya tidak memiliki informasinya sama sekali. Dan yang kedua, cari tahu kenapa asosiasi tengkorak dan tulang berkonflik dengan Nona Rona dari Arturus. Itu karena aku tidak percaya asosiasi tengkorak dan tulang bahkan berani menyinggung klan Komodo. Dan orang kuat seperti itu hanya demi Nona Rona dari Arturus. Pasti ada sesuatu dalam hal ini atau mungkin sebuah rahasia tersembunyi." Mendengar perintah itu, orang tua itu pun membungkuk dan berkata, "Siap, laksanakan." Setelah mengatakan itu, dia pun segera mundur dan pergi melaksanakan perintah. "Oh, kota Nanyuan ini menjadi semakin menarik," kata wanita itu. Dia menguap dan rompinya jatuh memperlihatkan sentuhan kulit seputih salju dan garis 2 gunung kembar yang menakjubkan. Akan tetapi wanita itu sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya meregangkan pinggangnya seperti ular. "Selama ini saya telah ditempatkan di sini, tetapi tidak ada apa-apa selama bertahun-tahun, dan saya khawatir saya akan menjadi bosan. Tapi sekarang saya punya sesuatu yang menarik. Saya harap si kecil ini, tolong jangan mengecewakan saya," kata wanita itu. Dia tersenyum menawan dengan harapan di matanya. "Berdasarkan pemahaman saya tentang Presiden Juwo, masalah ini tidak akan pernah berakhir seperti ini saja. Saya berharap kedua belah pihak dapat segera membuat keributan. Saya juga ingin menonton pertunjukannya." Sementara pada saat ini Kincen dan Saroye terbang cepat ke sini. Kota ini terlalu megah. Kincen memasuki kota dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Sekilas orang hanya dapat merasakan bahwa seluruh kota dipenuhi lapisan kehampaan bergelombang satu sama lain. Dunia kecil tertanam dalam, dan setiap dunia kecil mewakili sebuah gua yang kuat. Dan apa yang mungkin muncul di depan Anda hanyalah sebuah loteng. Tetapi ketika Anda memasuki loteng, Anda akan muncul di dunia baru. Sebuah ruang kecil yang mandiri. Bahkan di kota ini terdapat pegunungan kuno, danau besar, lautan yang membentang ratusan juta kilometer, serta hutan dan sarang gelap yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tempat unik memiliki makhluk yang kuat dan merupakan tempat tinggal suatu kekuatan besar tertentu. Jika Anda mengatakan itu sebuah kota, maka itu mungkin setara dengan multiverse kecil. Kincen menghela napas. Di alam semesta awal, beberapa alam rahasia yang kuat sebagian besar muncul dalam bentuk benua, namun dapat ditemukan di berbagai tempat magis di lautan kosmik ini. Pada saat yang sama, Kincen juga merasakan kekuatan yang tak terlihat bertahan di seluruh ruang di saat terbang. Tidak peduli berapa banyak dunia kecil yang ada, semuanya diselimuti oleh kekuatan ini.
Ini, formasi besar kota Nanyuan, kata Qinchen. Dalam diam, sebagai kota netral, kota Nanyuan telah mampu berdiri di Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, sehingga tentu saja perlu berhati-hati. Kota sebesar itu sebenarnya diidam-idamkan oleh kekuatan-kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di Laut Semesta Selatan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan besar manapun di Laut Semesta Selatan ingin secara diam-diam menguasai kota Nanyuan. Namun karena kesepakatan antara berbagai kekuatan, tidak ada kekuatan yang akan mengambil tindakan terhadap kota Nanyuan di permukaan. Akan tetapi secara diam-diam kini kota Nanyuan sebenarnya di rumah tuan kota selalu dalam keadaan dekat dengan musuh. Formasi besar seperti itu sangat kuat, saya khawatir itu telah mencapai tingkat kaisar puncak. Setelah beroperasi penuh itu dapat menutup kekosongan yang tak ada habisnya dan memenjarakan semua orang kuat di dalamnya. Qinchen juga berpengetahuan luas dengan formasi Gunung Huangquan, kaisar dunia bawah, serta formasi blokade dari 10.000 dao di dojo Gunung Kaisar Wuyu. Formasi kota Nanyuan ini jelas tidak lebih lemah, tapi masih agak sulit untuk memenjarakanku, kata Qinchen. Dia berkata dalam hati. Dan begitu Qinchen memasuki kota, pertimbangan pertama Qinchen adalah bagaimana melarikan diri. Karena laut kosmik penuh dengan bahaya, maka Anda tidak boleh sombong. Setidaknya Anda harus menunggu sampai Anda menerobos ranah Kaisar Agung tahap akhir, atau bahkan memasuki ranah Kaisar Agung tahap puncak, atau alam semi Kaisar Dewa, sebelum Qinchen dapat bersiap untuk jalan abadi kuno. Dan sekarang, yang paling aku harus lakukan adalah tumbuh dewasa dan terus berkembang. Kota ini lumayan bagus ya, tapi sangat masih kalah sedikit dengan tanah leluhur klan Komodoku, kata Saroye. Pada saat ini, Saroye juga mengamati sekeliling dan terus berkomentar. Mari kita cari tempat tinggal dulu, kata Qinchen. Ketika orang luar datang, kota Nanyuan biasanya memiliki dua tempat tinggal. Salah satunya adalah tempat tinggal sementara seperti penginapan. Walaupun dikatakan sementara, tapi banyak pula penginapan yang memiliki layanan tempat tinggal tetap. Karena seringkali ada orang-orang berkuasa yang tinggal di penginapan tersebut secara permanen. Bahkan ada pula yang tinggal di penginapan tersebut pada seluruh tahun. Tapi bagaimanapun juga ini adalah minoritas sebagian besar orang di kota Nanyuan. Itu masih akan memilih tempat tinggal di gua laut kosmik yang penuh dengan bahaya. Manusia sering meninggoy dan tentu saja banyak gua yang sering kosong. Setelah beberapa saat, Qinchen dan Saroye datang ke sebuah istana yang megah. Seluruh istana sangat besar dan terbagi menjadi 3 lantai. Ada banyak orang yang keluar masuk di tingkat pertama dan aura mereka masing-masing berada pada ranah transendensi. Bahkan, transendensi tingkat pertama dan kedua ada lebih sedikit orang yang masuk dan keluar dari tingkat kedua. Dan mereka pada dasarnya berada di ranah transendensi tingkat kedua atau transendensi puncak. Sedangkan untuk lantai ini hampir tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Suara menerobos udara ketika Qinchen dan Saroye mendarat di depan istana. 2 aliran cahaya langsung jatuh di depan Qinchen dan Saroye. Kedua pria itu mengenakan seragam standar dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam, auranya tidak lemah, dia sebenarnya adalah transenden puncak. Sementara di sebelahnya berdiri seorang wanita yang mengenakan jubah merah ketat, dengan senyuman di bibirnya dan ekspresinya bermartabat juga sangat mulia. Begitu keduanya mendarat, mereka menundukkan tangannya kepada Qinchen. Orang tua itu menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya, Si Huang, manajer pusat Dongpu di kota Nanyuan, bertemu dengan Tuan Qinchen dan Tuan Saroja." "Oh, Anda kenal saya?" "Ya, tentu saja mengenal Tuan Qinchen dan Saroja. Anda berdua telah mengalahkan asosiasi tengkorak dan tulang di gerbang kota Nancheng. Tentu saja reputasi Anda telah menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Bagaimana mungkin saya tidak tahu?" kata orang tua itu. Dia berkata sambil tersenyum, ekspresinya hangat dan sangat mudah untuk didekati. "Tuan Qinchen dan Tuan Saroja datang ke pusat gua kita, mungkin untuk menyewa atau membeli gua kan? Bagaimana kalau saya memperkenalkan mereka kepada kalian berdua?"
Mendengar itu Kincen tersenyum. Tanpa diduga reputasinya telah menyebar begitu dia tiba di kota Nanyuan, dan bahkan penjaga pusat gua keluar untuk menyambutnya secara langsung. "Oke, kalau begitu kamu bisa memperkenalkannya padaku," kata Kincen sambil tersenyum. "Yah, baik tuan-tuan, silakan ikut dengan saya," kata pria tua dan wanita itu. Mereka berdua pun membawa Kincen dan Saroja ke istana. Saya melihat aula utama nampak penuh dengan sesak. Di lantai pertama banyak orang berkumpul di sana-sini di depan konter yang panjang dan sempit. Banyak orang mengantri dalam antrian yang panjang menunggu untuk menangani bisnis. "Kedua tuan, ini disebut Istana Siloan. Ini pusat kediaman kami di kota Nanyuan. Semua transaksi sewa dan pemilihan tempat tinggal di kota Nanyuan harus dilakukan di sini dan berada di bawah yurisdiksi rumah tuan kota," kata orang tua itu. Dia menjelaskan sambil tersenyum. "Istana Siloan." Kincen mengerutkan kening. Nama ini cukup baru. "Kalian berdua silahkan ikuti kami. Kita akan langsung menuju ke lantai 2, kata orang tua itu. Dia tidak tinggal di lobi di lantai pertama dan lalu membawa Kincen menuju langsung ke lantai 2. Banyak orang yang menyaksikan dengan terkejut dan iri di wajah mereka. Di saat kepala pelayan benar-benar menerima Kincen dan Saroye dengan sangat hormat, bahkan secara langsung membawanya masuk ke lantai 2. "Lantai apa ini?" tanya Kincen. Dia penasaran. "Tuan Kincen, lantai pertama di tengah kediaman kami digunakan untuk menyewa akomodasi beberapa pendatang baru tiba di kota Nanyuan atau mereka yang perlu memperpanjang kamar akan mengantri untuk mengajukan sewa pembaruan," kata orang tua itu. Dia menghela napas dan berkata, "Yang mulia, Anda juga harus tahu bahwa laut semesta penuh dengan bahaya. Jika Anda dapat memiliki tempat tinggal di kota Nanyuan, maka Anda dapat menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya." "Oh, kalau begitu, berapakah harga sewa di sini?" tanya Kincen. Dia penasaran. "Tuan Kincen, gua di sini bervariasi dalam ukuran dan harga. Umumnya, gua yang paling umum memerlukan 1/5 kristal kosmik untuk disewa selama setahun dan tidak ada batasan atas. Untuk gua kelas atas 1, batu kekacauan bisa disewakan selama setahun," kata lelaki tua itu. Dia tersenyum. Ini juga merupakan harga yang berlaku di alam semesta. Kincen pun terdiam setelah mendengar ini. Mempertahankan token identitas kota Nanyuan membutuhkan setengah kristal kosmik selama setahun, ditambah menyewa tempat tinggal itu membutuhkan setidaknya 1/5 kristal kosmik serta pakaian dan pelatihan. Mendengar ini Kincen menggelengkan kepalanya dalam diam. Konsumsi di sini memang tidak rendah. Beberapa transaksi tingkat kedua dan ketiga baik-baik saja. Rata-rata transendensi tingkat pertama akan kesulitan mempertahankan penghidupan di sini. Dalam percakapan kedua belah pihak telah sampai di lantai 2. Orang-orang di lantai 2 jelas jauh lebih kaya. Aura mereka banyak dari mereka berada di ranah transendensi tingkat ketiga dan ada pula yang berada di puncak transendensi. Melihat Kincen dan rombongannya masuk dan juga merasakan aura di tubuh mereka, banyak pria kuat di aula lantai mengecilkan pupil mata mereka dan buru-buru berbalik ke samping untuk menundukkan kepala karena mereka bahkan tidak berani melihat secara langsung. Kaisar yang perkasa. Meskipun aura Kincen dan Saroye tertahan, tapi para kaisar ini dapat merasakan betapa kuatnya mereka. Selain itu, manajer umum pusat kediamanlah yang memimpin keduanya dan semua orang segera menyadari dari kekuatan mereka menjadi jelas bahwa dua orang di depan mereka pastinya adalah orang-orang yang tidak boleh mereka singgung. Orang tua itu kemudian segera memperkenalkan, "Tuan Kincen, lantai 2 ini adalah tempat Anda dapat membeli tempat tinggal. Namun tempat tinggal di sini adalah tempat tinggal yang relatif biasa. Jika beberapa orang transenden yang telah mengumpulkan cukup banyak tahun dan menghabiskan 1 atau 2 abad untuk menghemat sejumlah uang setelah membayar biaya, maka Anda dapat membeli gua sendiri di sini dan Anda hanya perlu membayar sejumlah pajak dan biaya setiap kali dan Anda dapat tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tentu saja ada gua yang mahal dan murah di sini, dan yang termurah hanyalah membutuhkan beberapa ribu batu kekacauan. Sementara yang lebih mahal harganya puluhan ribu atau bahkan jutaan batu kekacauan. Dan ini juga menyediakan layanan lainnya. Misalnya, Anda dapat meminjamnya terlebih dahulu dari pusat tempat tinggal. 1 juta batu kekacauan. Hanya perlu dibayar dengan sejumlah bunga tertentu setiap jangka waktu sampai semuanya lunas. Pusat tempat tinggal dengan sendirinya akan mengambilnya kembali.
Jelas sekali lelaki tua itu dengan detail menjelaskannya kepada Qin. Mendengar itu, Qin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kota Nanyuan mencakup wilayah yang sangat luas, dan beberapa gua dapat dibangun di mana-mana, menyediakan banyak tempat bagi beberapa orang transenden. Dan untuk tinggal, betapa besarnya kekayaan ini ketika begitu banyak orang kuat yang terus mengumpulkannya. Dengan ini tidak heran bahwa kota Nanyuan dapat memiliki begitu banyak tentara regium besar, banyak pejabat, dan mempertahankan formasi pusat pemukiman ini sendiri itu dapat menyediakan sumber daya yang sangat besar. Akumulasi selama bertahun-tahun itu akan menjadi angka yang sangat besar. Tidak mengherankan jika hal ini menarik perhatian dari kekuatan besar lainnya, karena memiliki kota seperti itu sama saja dengan memiliki sumber daya dalam jumlah yang besar. Sumber daya yang perlu diperhatikan oleh beberapa ahli teratas terkemuka sangatlah besar. Bahkan Qin sendiri sedikit terharu, meskipun wilayah kerajaan mayat dan kerajaan Buddha yang ia tempati saat ini luas. Namun sebenarnya ini hanyalah tanah tandus di Laut Semesta Selatan. Tidak banyak sumber daya yang lahir setiap tahun. Tapi kota Nanyuan ini hanyalah kota netral. Akumulasi sumber daya mungkin berkali-kali lipat lebih besar daripada wilayah yang dia kendalikan. Belum lagi yang lainnya. Bagi kaisar yang berkuasa saja, tempat ini jauh lebih kuat dan lebih banyak daripada yang ada di laut alam semesta selatannya. Tentu saja Qin juga memahami, kota Nanyuan menguasai kota seperti itu pasti akan ada sumbangan yang mungkin untuk berbagi keuntungan dengan kekuatan lain, atau untuk membayar biaya perlindungan kepada kekuatan yang lebih tua di alam semesta. Saat kedua belah pihak mengobrol, mereka kemudian tiba di lantai 3 Siloan. Lantai 3 aula Siloan sangat megah dan kosong, tidak ada orang di dalamnya. Hanya beberapa penjaga dengan ekspresi serius dan temperamen luar biasa. Melihat Qin dan rombongannya masuk, mereka pun membungkuk dan memberi hormat dengan ekspresi sangat hormat. Tuan, lantai 3 Siloan adalah tempat yang dirancang khusus untuk menerima kaisar yang berkuasa, kata si Huang. Dia berkata sambil tersenyum sambil terus berjalan pergi. Saya tidak tahu apakah kalian berdua, kedua tuan, datang ke aula Siloan kami untuk menyewa gua? Qin menjawab, ya benar, kami akan tinggal di sini sementara. Jadi, Qin hanya perlu membeli tempat tinggal saja. Menurutnya perkataan lelaki tua ini sangat menarik. Sebagai organisasi bawahan dari Istana Tuan Kota, Istana Tuan Kota harusnya dapat mengetahui beberapa sikapnya terhadap kota Nanyuan dengan menyewa atau membeli sebuah gua. Oke baik, kedua tuan, gua yang Tuan pesan telah disiapkan kota Nanyuan untuk para kaisar yang berkuasa. Semuanya terletak di area inti kota Nanyuan, di mana tempat hukum alam semesta dapat dirasakan dengan paling jelas. Tolong keduanya untuk mengikutiku, kata orang tua itu. Dia mengangkat tangannya dan kemudian terdengar suara mendengung. Kemudian sekelompok cahaya besar muncul di aula. Kelompok cahaya itu menyebar dengan jelas menunjukkan struktur kota Nanyuan.